Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal musalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Berbicara cinta di dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman bersangatan cinta kepada Allah. Dan di lain ayat Allah menerangkan tentang kecintaan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Hadis pun berbicara tentang cinta. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati kana ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka tandanya ia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka ia bersamaku di dalam surga. Kecintaan kepada Allah tumbuh bersumber dari ma'rifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam semesta ini. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Allah yang menjadikan diri dan perbuatan ini. Dialah Allah yang memberikan rezeki. Maka setiap apa yang terlintas di hati, dipandang oleh mata dan didengar oleh telinga ini, maka semuanya itu adalah berkat kudrat iradat Allah yang maha tinggi. Yang kedua, kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW itu tumbuh dan bersumber dari ma'rifat yang sempurna kepada Rasulullah. Ialah Rasulullah SAW awal mula sebab daripada Allah menjadikan alam semesta ini. Ialah Rasulullah SAW sebab dari Allah menjadikan langit dan bumi. Ialah Rasulullah SAW sebab Allah menjadikan diri dan perbuatan ini. Serta dialah Rasulullah, berkat Rasulullah Allah memberikan rezeki. Maka setiap apa yang terpintas di dalam hati, dipandang oleh mata, didengar oleh telinga ini, maka itu semuanya berkat nur Nabi Muhammad yang dikasihi oleh Allah yang maha tinggi. Kemudian yang ketiga, kecintaan kita kepada kedua orang tua kita tumbuh dari jasa kedua orang tua kita yang kadangkala dipungkiri. Mama yang mengandung, merawat hingga sekarang ini, abah yang mencurahkan tenaga upaya untuk menafkahi, sehingga beliau kedua orang tua kita, mama abah kita rela sengsara, rela menderita untuk kesenangan, untuk kesembuhan si buah hati. Kecintaan kita lawan guru kita itu bersumber atau tumbuh dari ilmu yang sidin bari. Sehingga dengan ilmu yang sidin bari, kita kawa sembahyang, kita kawa puasa, kita kawa zakat dan haji. Dengan ilmu nang sidin bari, kita bahagia di dunia ini, terlebih di akhirat nanti, sehingga kita masuk ke dalam surga yang kekal abadi. Kecintaan kita kepada anak kita itu adalah naluri nang kadang kawan dibohongi.
Maka tidak seorang pun di muka bumi ini yang rela menyakiti anaknya sendiri. Hanya orang yang mempunyai hawa syaitani yang mau atau tega menyakiti anaknya sendiri, maka ia lebih buruk daripada binatang, lebih jahat daripada binatang, seperti itik, seperti ayam, seperti kucing yang selalu menjaga anaknya sepanjang hari. Maka pertanyaan, sebulan sekali kita berkumpul untuk memperingati, menjunjung tinggi, menghadiahi, membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah kekasih Nabi. Apa tujuannya? Apa yang menumbuhkan kecintaan kita kepada Sayyidatuna Khadijah kekasih Nabi? Maka tidak lain dan tidak bukan kecintaan kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra wa Tahirah tumbuh dan bersumber dari kecintaan beliau, dari jasa beliau kepada Nabi, dari segala pengorbanan beliau kepada Nabi. Karena beliau adalah kunci kesuksesan Nabi di dalam menyebarkan agama Islam, agama ilahi Rabbi. Jangan sekedar adat istiadat atau rutinitas yang kita lakukan setiap bulan mengumpati daripada pekerjaan kurang bahari, tapi tumbuhkan cinta kita kepada Sayyidatuna Khadijah itu yang bersumber dari hati nurani, kecintaan lillahi ta'ala, kecintaan karena Nabi. Maka kita sering mendengar cerita, kita sering mendengar kisah, kita sering mendengar manaqib, bahkan setiap bulan, mungkin bahkan nangito hajat yang dikisahkan. Maka apakah kita merasa bosan? Jangan pernah merasa bosan. Sebagaimana kita tidak akan pernah merasa bosan mendengarkan ayat Al-Quran, maka sebagaimana kita tidak akan pernah bosan mendengarkan hadis-hadis Nabi, mungkin juga tidak pernah bosan sebagaimana kita tidak pernah bosan mendengar suara guru ketika mengajari kita. Maka guru yang mengajari kita perumpamaan seperti beras. Beras berasal dari padi, maka filosofi padi adalah semakin berisi maka semakin menumpuk. Guru adalah ibarat beras yang setiap hari kita makan, mulai sejak kecil, mulai disapin oleh orang tua kita, berhenti menyusuk, beralih kepada beras yang kita makan, sampai sekarang ini kita dewasa, sampai kita menjadi tua, sampai sekarang ini itu berkat beras yang kita makan. Kalau bosan memang wajar, karena itu aja. Tapi kebosanan kita jangan kita nampakkan di hadapan guru kita. Ujar guru, ada apa? Mengundang guru yang lain, aku bicara mah belum menikah. Guru adalah filosofi seperti beras merunduk, tetapi ketahuilah bahwasanya beras itulah yang sangat berjasa menumbuhkan jasad kita sampai sekarang ini. Bukan guru-guru yang viral, bukan habib yang viral. Terkadang orang itu tak paling guru yang melajari kita mulai Nabi harus melajari kita membaca Al-Quran, melajari kita sifat 20, melajari kita fikih rukun marukun, kalah penghormatannya dibanding guru yang viral sekalipun. Bahkan ada satu kisah di satu pesantren, dikala seorang murid yang taat berbakti kepada gurunya sedang menyapu halaman gurunya, datanglah seorang Nabiullah yang bernama Nabi Khadir. Ketika Nabi Khadir datang ke pesantren tersebut, kemudian dia melihat murid tersebut yang sedang menyapu pekarangan gurunya, seolah-olah murid tersebut tidak menghiraukan datangnya seorang Nabi Khadir. Maka dihampiri oleh Nabi Khadir,
Jika entah kalau aku ujar murid tadi tahu wae kalau pian Nabi Khadir kalau kenapa biasa aja kadang menyambut aku mentah aku Nabi kan maka disambut ujar murid tersebut bagiku berkhidmat kepada guru lebih kuutamakan daripada aku menyambut seorang nabi. Guru lebih kuutamakan daripada seorang nabi, bukan lebih mulia. Memang lebih mulia seorang nabi daripada guru, tapi guru lebih prioritaskan. Guru lebih kuutamakan daripada sekedar seorang nabi. Maka Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dikala beliau bercengkrama dengan murid-murid beliau, ada satu orang murid yang bernama Syekh Ali Baras. Dikala beliau bercengkrama bermuzakarah dengan murid-murid beliau, yang mana Syekh Ali Baras sedang mengurut-urut batis Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lalu berkata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di sana ada Nabi Khadir datang. Maka berbondong-bondonglah murid beliau, berlomba-lombalah murid beliau untuk mendatangi Nabi Khadir. Tertinggal satu murid yang bernama Syekh Ali Baras. Kenapa itu pada sana? Ada guru lain. Bagi ulun pian lebih utama dari Nabi Khadir. Maka Al-Habib Umar bin Abdurrahman berkata, ketahuilah, barang siapa yang menghadiahi aku Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa ila ruhi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kada membuat Syekh Ali Baras, maka Fatihahnya kada manfaat, Al-Fatihahnya kada barakah. Kenapa itu didapat oleh Syekh Ali Baras? Karena ketaatan, ketundukan beliau, kepatuhan beliau kepada seorang guru. Bila ada guru yang viral nih kan, guru yang viralkan melajari kita mengaji, guru yang viralkan nama melajari kita sifat 20 rukun kada, nama melajari ini guru kita di kampung itu. Nah, siapa nama melajari guru kita? Nama melajari kita siapa? Sidinlah menyelamatkan kita. Bukan menyelamatkan di dunia, tapi menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Jadi guru itu sangat berjasa. Jangan pernah bosan dengan guru kita. Jangan pernah bosan pembacaan manaqib Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Maka oleh sebab itu tidak ada yang pantas diidolakan selain Rasulullah. Bagi laki-laki, maka tidak ada yang pantas diidolakan selain Sayyidatuna Khadijah dan istri Nabi yang lain. Kalau Rasul sudah mengidolakan Nabi, maka segala perkataannya, apabila seorang sudah mengidolakan seseorang, maka perbuatannya, pakaiannya, perkataannya pasti akan dia contoh. Kalau kita mengidolakan Nabi, maka pasti perkataan Nabi, perbuatan Nabi akan kita contoh. Maka dijelaskan di awal, man ahya sunnati kana ahabbani. Barang siapa yang mencintai aku, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, tandanya ia cinta kepada aku. Seorang ulama yang bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi, at-turuqu masdudatun, at-turuqu kulluha masdudatun alal khalqi illa ala man ittaqa athar rasul. Seluruh jalan tariqah untuk wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, tertutup kecuali jalan yang sampai kepada Allah adalah jalan mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah SAW. Itu tarekat yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sembahyang berjamaah itu ada sunnah yang paling ganal, yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta, mempunyai rumah yang jauh dari masjid.
ada keinginan, ada jalan. Setiap hari beliau menuju masjid. Maka pada suatu hari ketika berjalan di tengah kegelapan mata buta, maka tersandunglah beliau sampai kepala sini benar. Disapu beliau, dilap beliau luka yang ada di kepala beliau, lalu pergi ke masjid. Tidak menghalangi niat beliau untuk pergi ke masjid. Sampai ke masjid untuk sembahyang, ya Rasulullah, ulun minta izin ya Rasulullah untuk ada ke masjid lagi. Kenapa ya Rasulullah? Ulun buta, kadada nang mahirin ulun, rumah ulun jauh. Ya Rasulullah, inggih kada apa-apa, inggih ulun kada apa-apa, tidak orang menjar. Belum jauh Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum anak balik ke rumah, dipanggil oleh Rasulullah. Ya sahibi, wahai sahabatku Abdullah bin Umi Maktum, kesini sebentar. Apakah engkau mendengar suara azan? Inggih ya Rasulullah, ulun mendengar suara azan. Hari kada dabek. Berarti Bilal bin Rabah itu nyari suara sendiri. Ada pakai mic. Ini ada pakai mic, ya kadang-kadang pakai mic, ya kadang-kadang ya bahari orang jauh kadang-kadang ada pakai mic. Apakah engkau mendengar suara azan? Tinggi ulun mendengar ya Rasulullah. Kalau begitu tetap engkau pergi ke masjid. Orang buta, rumah jauh, tetap disuruh Nabi untuk pergi melanggar, pergi ke masjid. Karena itu adalah anjuran. Maka rasanya kada bakal kita sampai kepada Allah kalau jamaahnya itu kada dikerjakan. Kada bakal sampai. Karena jelas dikatakan oleh Syekh Yudhid Al-Baghdadi, tertutup jalan. Kalau benar orang menjunjung perintah Rasulullah, maka pergi ke masjid. Berjamaah maksudnya. Cuma berjamaah itu ya kalau menurut Rasulullah sempurna menurut Rasulullah ya ke masjid, melanggar. Bisa juga di rumah lawan istri, lawan bini bisa juga. Tapi kalau sempurna, yang sempurna itu menurut Rasulullah ke masjid, melanggar. Maka Sidin pulang. Ternyata ada sukarelawan yang menawarkan diri untuk berhadap kepada Abdullah bin Umi Maktum. Kata bapak, ulun mengantar pian setiap hari diantar. Maka penasaran Abdullah bin Umi Maktum, siapa ikan? Ujar orang tadi kada perlu tahu pian siapa ulun. Masih penasaran, seminggu 2 minggu masih bertakun. Siapa garang ikan? Anak tahu kan siapa aku? Aku setan, aku iblis. Tak kaget Abdullah bin Umi Maktum, hai iblis. Saya tahu aku iblis itu menggoda orang supaya ada masjid. Kenapa ikam antar aku? Ketika ikam itu tersandung dan kepala pian itu mengeluarkan darah, aku mendengar ucapan malaikat, separuh dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku takut engkau itu tersandung kedua kali sehingga dosamu habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan dong. Sakingnya tuh kada hendak diampuni, mendapatkan keampunan. Aku yang antar pulang balik setiap hari 5 kali sehari 5 waktu mengantar Abdullah bin Umi Maktum. Jadi setan iblis mengantar. Termasuk untuk usul kepada Allah Ta'ala adalah membaca manaqib ini. Karena aku mencintai orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah. Aku diberikan anugerah kecintaan kepada Sayyidah Khadijah. Aku pun akan mencintai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka oleh sebab itu, dari segi keromantisan, yang patut kita idolakan itu adalah keromantisan Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Orang wahid itu bukan yang kita idolakan itu artis, pasangan yang paling romantis. Aku mengidolakan Romeo and Juliet, itu lawas sudah. Aku mengidolakan Rama dan Sinta, itu lawas sudah. Aku mengidolakan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip, orang Inggris,
Ada orangnya 75 tahun sudah menjalin hubungan rumah tangga. Bukan itu yang kita idolakan. Aku mengidolakan Pangeran William dan Kate Middleton. Bos, kalau tahu siapa? Pangeran Inggris. Aku mengidolakan Ainun Habibi. Aku mengidolakan Anjas Mara dengan Dian Tami. Nah, kalau piano Dian Tami habis lawas sampai ini ada cerai, masih romantis. Bukan itu yang kita idolakan, tapi yang kita idolakan itu adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijah. Rasulullah SAW, keromantisan beliau kepada istri beliau tidak akan pernah menemui istri beliau kecuali dalam keadaan rapi, kecuali dalam keadaan perfect, kecuali dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan beliau tunjukkan dengan menyisir rambut. Makanya ada beberapa benda yang kada terpisah di awak Rasulullah. Suroi, minyak harum, calak mata, siwak, apalagi sebetulnya surban. 5 hal yang ada terpisah pada diri Rasulullah SAW, termasuk siwak. Biar kada akan bakal sampai kalau biar itu kada bersiwak. Nah, siwaknya tadi ujar Syekh Al-Baghdadi, kada akan bakal sampai usul kepada Allah Ta'ala kalau kada pakai siwak. Karena kalau mengucapkan seperti itu, ini wasiat terakhir Rasulullah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Andaikan kada memberatkan umatku, maka kewajiban mereka itu bersiwak. Mungkin seperti itu di majlis itu. Untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah, untuk mendapatkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu kan di antaranya. Nah, kan bersurban. Anggapan orang bersurban itu indah haji. Rasulullah itu haji 10 Hijriah, haji yang pertama dan haji yang terakhir. Ketika pembukaan Mekah, penaklukan Mekah, sini pakai surban warna hitam itu tahun 8 Hijriah. Belum haji bersurban di sini. Nah, jadi boleh. Dan pakai surban itu boleh. Namun pada takutan fitnah ya Allah. Rasulullah SAW memanggil istri-istri beliau termasuk Sayyidah Khadijah dengan Habibi atau Habibati. Orang ini menyambat beb, darling, ayam. Kadang itu menyambat kai. Sampai kai ya, beb jangan. Nah, beb lah menyambat itu. Atau apa namanya? Ayam. Padahal kai sudah nih. Kai itu kai, kai. Itu kan kada romantis sebenarnya. Kalau pian sempurna mengikutkan pian kepada Rasulullah, panggil. Tapi pian nak boleh kalau panggil ayam. Walaupun menyambat kain awalnya misalnya kan. Di antara keromantisan Rasulullah SAW lagi kepada beliau, istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Setiap kali beliau itu minum pasti dengan satu cangkir berdua. Minum secangkir berdua. Maka diperhatikan oleh baginda Rasulullah di mana tempat bibirnya Sayyidatuna Khadijah bekas meminum. Maka ketika Sayyidatuna Khadijah habis minum, maka diputar saja tempat pada bekas bibir Sayyidatuna Khadijah. Nah, pantasnya kita amun kita. Ini dia cangkir abah, jangan minum dulu. Nah, khusus cangkir abah. Cangkir abah mengenal dengan kopi abah. Dipakai sarip sini. Kenapa cangkir sini abah? Gimana romantisnya? Rasulullah romantisnya kayak itu. Di antara keromantisan Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Khadijah, apabila sudah pulih ke rumah, Sidin itu kadang menemui istri beliau kecuali sudah keadaan rapi, keadaan sempurna, dan ketika sudah keadaan sempurna, maka beliau memberikan kepala beliau di pangkuan Sayyidatuna Khadijah. Berabah di pangkuan istri, biar apa itu biar lakukan. Nah, kecuali biar lakukan itu ketika hanya kawin.
Cuma tanya kawin orang Bahari itu yang ada akrab itu juga bang. Lain wah ini kan sudah akrab karena pacaran sudah 10 tahun. Ada lagi malam pengantin pertama ada lagi. Cuma Bahari itu ada lebih juga. Kenapa ada tahu pengetahuan? Seminggu 2 minggu hanya. Ya karena sopan. Orang Bahari itu sopan tentang laki, tentang calon. Apa bedanya orang Bahari dengan orang Wahini bila ketemu laki, calon laki? Sama-sama buka. Bukan perbedaan tapi persamaannya orang Bahari dengan orang Wahini. Orang Bahari ketemu calon laki buka, Wahini ketemu calon laki buka juga. Orang Bahari buka karena jatuh sopan, Wahini buka mendatangi menyasari. Sama-sama sopan buka juga menyasari, Wahini buka mendatangi. Nah itu kita turuti kan. Namun kita kada tahu kalau benar manakibnya ya kada tahu kayak apa romantisan baginda Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. Dan yang kita patut tauladani daripada pasangan yang romantis sedunia ini adalah saling melengkapi. Rasulullah berjalan untuk berdakwah, khusus berdakwah, kada ada tujuan dunia sama sekali. Khadijah khusus dunia, berusaha untuk mencari dunia untuk kepentingan baginda Rasulullah SAW. Maka saling melengkapi. Ujar Imam Al-Ghazali, kun kal yadaini wala takun kal udunaini, bisa melengkapi tadi. Di rumah tangga itu saling melengkapi. Seperti halnya dua tangan, bukan sekadar dua gini. Mungkin di kehidupan berumah tangga saling memanfaatkan, saling menguntungkan, saling menutupi antara satu dengan yang lain. Maka jangan seperti dua telinga. Apa maksudnya seperti dua telinga? Telinga ini mulai lahir sampai mati adalah ketemu. Kada pernah ketemu, kada pernah tegur sapa, tapi dua tangan. Filosofinya seperti dua tangan yang saling tolong menolong, saling menguntungkan, saling bantu membantu. Rasulullah berdakwah dibantu oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ketika Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dalam keadaan lapah, capek, penat dan sebagainya, maka Rasulullah datang untuk menghibur istri beliau. Sehingga lapahlah, hilanglah kepenatan, hilanglah kelapahan baginda Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Jadi jadilah seperti dua tangan. Apabila tangan kiri gatal, datang tangan kanan menggeruk. Apabila tangan kanan gatal, maka datang tangan kiri menggeruk. Apabila tidak gatal keduanya, bergeruan. Dua tangan tadi. Dan dua tangan itu kadang pernah berdirian, dua giginya itu jangan berdirian. Agar nyerikan nyaman benar. Aku makan lapah bergawi, misalnya nang bini bergawi. Jangan berdirian, nang laki bersapu, nang laki lapah bergawi, nang labini lapah juga di rumah. Jadi sama-sama. Aku gak lapah juga, bermamamai aku gak lapah juga. Ya masalah itu. Di mana letak keromantisannya? Di mana letak mentauladaninya? Keromantisan saling tutup menutupi, saling butuh membutuhkan antara dua pasangan tersebut. Jangan berdirian. Di tangan kiri kalau tangan kanan kan pernah berdirian. Tangan kanan makan, tangan kanan apalagi meminum bersalaman. Ada itu tangan kiri bersalaman. Tangan kanan yang baik-baik, nang baik-baik tugasnya coba tangan kiri. Musumira, musubak kami, mengucik telinga. Ada dengan baiknya. Adakah tangan kiri lawan tangan kanan? Ada. Tapi ujar tangan kanan, ayo ikam kada bapak, gue ikam kada baiknya, nari ketiga. Karena kan tangan kiri ikam kita bilangnya ada ukas ikam memakai. Nah, jadi kan ini ukas enggak? Siapa memakai tangan mana ukas memakai tangan kiri banyak kalau memakai gelang jam. Nah, tangan kiri gelang jam. Ada tangan kanan memakai. Jadi saling membutuhkan. Kemudian Imam Al-Ghazali. Jadi saling membutuhkan. Kemudian lagi kenapa Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Khadijah itu walaupun dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sakit tetap bahagia. Karena itulah mereka itu orang yang sangat mensyukuri, orang yang bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini.
Apa ciri orang itu bersyukur? Dia memandang kepada orang yang di bawahnya. Kada pernah memandang orang yang di atas. Inna syahwata tusayyirul muluk tusayyirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat itu menjadikan seorang raja bak seorang hamba. Apa artinya? Pandanglah orang yang di bawah kita, masalah bersyukur. Kalau kita misalnya makan sekali sehari, alhamdulillah kau makan, ada jenak kada makan. Kalau kita makan 2 kali sehari, alhamdulillah kau aja makan, ada jenak makan sekali sehari. Itulah letak kesyukuran. Kalau kau kada kawan nukar iwak daging, nukarlah iwak kali, hasilnya sama aja pada kanyang. Kalau warnanya ya kuning juga. Kalau kan misalnya makan iwak daging habang, iwak kari, kalau warnanya warna kuning, kan ada bedanya. Maka oleh sebab itu, bilanya kada kawat nukar daging, maka nukarlah iwak kari. Jangan dipaksakan nukar iwak daging atau kepiting. Amun duit kada ada, maka nukarlah iwak kari, maka hasilnya sama pada kuning juga. Itu memandang, kalau bersyukur itu memandang ke bawah, yang memandang ke atas. Tapi kalau masalah ibadah, jangan sekali-kali kita memandang kepada di bawah kita. Kenapa sebabnya? Aku dia nuntut ilmu seminggu sekali, alhamdulillah. Itu kan menjadi nuntut ilmu, maka ibadahnya kadang akan bertambah meningkat. Kayak gitu aja. Alhamdulillah, aku dia kalau nuntut ilmu 3 kali sehari, itu kan untung sudah. Itu kawan setiap hari nuntut ilmu. Jadi kalau masalah ibadah, maka pandanglah yang ke atas. Kalau nggak syukur, pandanglah yang ke bawah. Maka ibu-ibu itu jangan bakalan lawan orang yang masuki, jangan. Amun kita kada lebih duit, jangan sekolah ilet. Sopan kita. Kalau kita kena kawanan motor bermotor sebenarnya, ini banyak pakai motor. Lalu banyak pakai kalahian, ya terus. Orang bersyukur tuh lagi membawa duit. Alhamdulillah, lagi membawa duit sebanyak, alhamdulillah, lagi membawa duit sedikit, alhamdulillah terus. Kita bersyukur, itu nanti istri yang solehah mendapat pembagian lakinya dapat duit 5.000, mayo kemana ini? Mayo kemana? Beras jangan ada mayo. Beras pakai kerja ada mayo kayaknya. Lalu bakal lagi. Nah, istri yang solehah yang selalu memandang kepada orang yang di bawah, maka apabila laki membawa duit 5.000, alhamdulillah cukup saja laki, cukup apa aja. Ini jangan kawain per beras ini 1,5 liter beras bulog. Terus berapa? Paling murah berapa beras? Ada beras 6.000, mau beli beras lagi, mau beli beras. Ada 5.000 kan? Iwaknya apa? Gombok ada, motek siupnya laman. Aku ya ada, bisa ada, nah piring lawan rumah kan digoreng, kalau nyaman makan, bersuapan pulang kan nyaman lah, bersuapan kada bahagia itu, karena menyukuri dan itu kan, kamu kan bersyukur ya kada bahagia itu. Nah itulah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan berkat kita mengadakan peringatan manaqib hadiahi memuji Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pada malam hari ini, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita daripada langgar ini kecuali segala dosa kita, dosa abah mama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita meminta doa. Bismillahirrahmanirrahim.